Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 sampai 2008, Jimli Ashidik mengatakan sistem pemilu pada 2024 tidak perlu diubah. Jika melihat rekam jejak dari perubahan sistem pemilu yang dilakukan MK tahun 2009, Jimli menilai bahwa langkah tersebut kurang tepat. Pasalnya, perubahan sistem pemilu baru dilakukan 7 hari jelang pemungutan suara. Karena memang pengalaman tahun 2009 itu sayang sebetulnya ya, itu 7 hari menjelang pemungutan suara baru diputuskan, jadi kacau itu. Nah makanya ke depan harus ada melihat pemilu itu sebagai satu kesatuan proses tahapan. Jadi kalau tahapan sudah jalan, dia nggak boleh lagi berubah. Kalaupun akan ada perubahan ketentuan undang-undang, berlakunya untuk pemilu berikutnya, jangan pemilu yang sedang berjalan. Sebaiknya begitu saran saya, supaya ada tidak menimbulkan kekacauan normatif, ya, kekacauan aturan. Nah, tapi pengalaman 2009 itu sudah terjadi, ya, pemilihan umumnya menggunakan sistem proporsional terbuka. Kenapa dipilih terbuka? Karena partainya itu tertutup, itu loh. Partai hanya ditentukan oleh ketua umum, pencalekan nomor urut ditentukan secara sepihak oleh ketua umum. Jadi tidak ada mekanisme demokrasi internal, gitu. Tapi seandainya kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang menegaskan, ya, bahwa peserta pemilu itu partai, maka sebenarnya hak dan kewenangan partai ngatur siapa calonnya, nomor berapa siapa. Memang idealnya kayak begitu supaya tidak terlalu mahal biaya pemilu itu. Jadi supaya tidak perlu masing-masing calon itu bersaing dengan calon lainnya di satu partai, pasang baliho di mana-mana, jadi mahal. Walaupun untuk ekonomi rakyat kecil ya bagus juga sih, ya kan, tambah pekerjaan. Tetapi membuat demokrasi kita itu tidak efisien, itu terlalu mahal. Maka memang perlu dipikirkan dalam jangka panjang, sistem proporsional tertutup itu ideal, tapi dengan syaratnya itu harus komprehensif, terpadu. Kebijakannya itu bukan parsial, sektoral, parsial, hanya membicarakan soal pemungutan suaranya dan penghitungannya. Terlalu cepat karena sekarang semua aturan itu sudah ada, peraturan pelaksanaannya oleh KPU sudah terbit, ya kan? Dan tahapan pemilu ini sudah jalan, peserta pemilu sudah partainya sudah ditetapkan. Nah, sebaiknya pemilu itu harus dilihat sebagai suatu proses, satu kesatuan proses. Sama kayak pertandingan bola. Misalnya pemainnya sudah turun semua di lapangan, tapi belum mulai main. Tapi pada turun semua, tiba-tiba muncul peraturan baru dari FIFA. Ya kan? Pemain yang tingginya di atas 170 dilarang main. Pemain yang pendeknya di bawah 150 dilarang main. Padahal para pemain sudah di lapangan. Jadi kalau mau mengubah aturan itu berlaku untuk pertandingan berikutnya. Jangan pertandingan sekarang yang prosesnya sudah jalan. Gitu anunya.